Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan dulur-dulur. Dan bagi dulur-dulur yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Alhamdulillahirobbil alamin, dulur-dulur. Di kesempatan di video ini saya akan mengulas secara tuntas hama yang menjadi momok bagi para petani jeruk khususnya, yaitu hama lalat buah. Simak terus video ini dulur-dulur, jangan di skip karena ada beberapa langkah untuk mengendalikan hama lalat buah, mulai dari pengendalian lahan dan juga nanti pestisida pencegahan dan juga untuk pemberantasan. Oplosan pestisidanya akan saya kupas tuntas di video kali ini, jadi simak terus dulur-dulur ya. Nah, untuk hama lalat buah sendiri dulur-dulur, ada jenis lalat buah yang menyerang jeruk di Indonesia dilaporkan ada 4 jenis, yaitu Bicarambolae, Papaye, Dorsalis, dan Cucurbitae. Nah, itu adalah hama-hama jenis hama lalat buah yang menyerang tanaman jeruk. Serangan lalat buah dapat merusak hasil panen hingga 30-60% dari keseluruhan total maksimal panen. Jadi bisa dikatakan untuk lalat buah sendiri merupakan hama yang sangat mengganggu khususnya bagi petani jeruk dulur-dulur ya. Karena untuk pengendaliannya ketika sudah masuk ke lahan sangat susah dulur-dulur. Jadi sebelum ladang kita terserang hama lalat buah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulur-dulur hama lalat buah itu seperti apa agar nanti step-stepnya bisa kita lakukan. Siklus hidup untuk lalat buah sendiri dimulai dari telur, 1 hari kemudian menjadi larva, dan pada tahap larva mengalami 2 kali penggantian kulit atau istar. 3 hari kemudian larva akan menjadi pupa. Setelah 8 hingga 11 hari pupa akan menjadi imago. Nah, imago inilah dulur-dulur yang disebut lalat buah betina atau jantan. Siklus lalat buah juga bergantung pada suhu, yaitu pada 18-20 hari. Nah, itu tadi secara singkat tentang siklus hidup dari lalat buah. Perkembangannya sangat pesat, yaitu sekitar maksimal 20 hari. Ada 3 langkah yang harus kita lakukan sebagai pengendalian terhadap hama lalat buah. Yang pertama, sanitasi kebun, pemasangan perangkap, dan juga penggunaan pestisida. Nah, itu menurut hemat saya yang harus dilakukan agar di kebun kita khususnya tidak terjadi hama lalat buah. Yang pertama, sanitasi lahan dulur-dulur ya. Nah, sanitasi lahan ketika sudah terserang lalat buah, jadi kita harus mengumpulkan buah-buah yang sudah terkena serangan lalat buah dulur. Nah, sebagian besar bagi dulur-dulur mungkin memang sedikit merepotkan, tapi disitulah ada telur-telur lalat buah yang bersarang dulur. Jadi setiap kali bertelur, lalat buah itu menghasilkan 400-500 telur-telur. Nah, jadi ketika kita malas untuk membersihkan, maka resistensi hama lalat buah akan terjaga di ladang kita. Harus benar-benar kita buang semua telur-telur. Bisa dimasukkan kaleng dan dimasukkan kaleng diisi air dengan durasi waktu 3 hari atau membuang jauh-jauh dari kebun kita. Nah, terus yang kedua, setelah pembersihan seperti itu, pembersihan gulma harus benar-benar kita lakukan dulur, karena itu merupakan sarang dari pupa-pupa ataupun menjadikan tempat kita lembat, sehingga untuk produksi dari lalat buah siklus hidupnya menjadi lebih cepat daripada waktu yang biasanya dulur.
Nah, itu harus kita lakukan sanitasi lahan, pembersihan lahan harus benar-benar kita lakukan dulur-dulur ya. Nah, seperti ini harus langsung kita buang atau kita kumpulkan terlebih dahulu, dimasukkan tong, baru dikasih air dengan interval perendaman sekitar 3 harian dulur-dulur. Itu harus kita lakukan agar hama kita yang sudah terkena lalat buah bisa benar-benar hilang dari ladang kita. Nah, ini juga harus kita lakukan dulur-dulur, walaupun buah yang ada di masih berada di pohon, tapi indikasinya ketika ada bintik kecil atau bintik gigitan bekas lalat buah, itu juga harus kita cari, kita bersihkan semua dulur-dulur ya, agar nantinya tidak menjadi tempat untuk bersarang bagi telur-telur lalat buah dulur. Selain mencari buah-buah yang sudah terkena serangan lalat buah dulur, kita juga harus sering-sering untuk melakukan pembersihan gulma ya dulur-dulur ya. Itu wajib sifatnya dulur. Selain hama lalat buah, hama-hama yang lain biar tidak ada tempat untuk berkembang biak atau mencegah terjadinya salah satu menjadikan hama menjadi kebal atau resisten dulur. Karena nanti ketika kita menyemprot pohon jeruk, dia akan bersembunyi di rumput-rumput sehingga tidak terkena pestisida, dan itu akan menyebabkan hama tetap ada di ladang kita. Nah, ini ada bekas gigitannya, jadi kita harus benar-benar bersih dalam pembersihan. Nah, itu tadi dulur ada bekas gigitannya. Nah, ini wajib kita lakukan pembersihan dulur. Biasanya cirinya untuk jeruk sendiri dia akan lebih cepat menguning daripada temannya dulur. Nah, kalau ini alhamdulillah tidak ada. Seperti itu dulur, sanitasi kebun atau pembersihan lahan kita, baik buah yang sudah rontok ataupun buah yang masih ada di pohonnya dan terindikasi sudah terkena serangan, harus segera kita bersihkan. Nah, itu bekas gigitannya dulur, akan membuat busuk pada jeruk kita. Dan yang kedua adalah pemasangan perangkap dulur. Ini biasanya ada sebagian petani yang katanya, "Loh Mas, itu kan malah mengundang lalat buah." Ada juga yang percaya dulur, tapi kita bahas saja. Yang pertama menggunakan perangkap petrogenol gulung, dan yang kedua adalah menggunakan lem lalat buah. Apakah efektif digunakan? Apakah memang bagus untuk pengendalian lalat buah? Jadi kalau menurut saya pribadi dulur, saya masih menggunakan lem lalat buah dan juga petrogenol ya dulur-dulur ya. Kenapa saya kok masih memakai seperti itu? Ya karena kalau di daerah saya sini kan untuk hampir semuanya sudah berubah menjadi lahan jeruk. Dan untuk pengendalian yang ketiga yaitu menggunakan pestisida. Untuk penggunaan pestisida sendiri ada 2 dulur ya. Insektisida untuk pencegahan, yaitu saya menggunakan yang biasa saya gunakan bahan aktif asefat, dimetoat, triazofos, profenofos, dan asetamiprid. Itu yang biasa saya gunakan di lahan saya. Dengan merek dagang asefat biasanya di sini ada Isadora, Osada, Paspat, dan lain-lain. Untuk bahan merek dagang dimetoat, Nugor, Destan, dan Canon. Dan untuk merek dagang Triazofos, Biotion, Maestro, dan lain-lain. Untuk merek dagang Profenopos biasanya di sini Curacron dan Tetacron. Dan yang terakhir dulur, untuk merek dagang asetamiprid yaitu Muspilan dan Andromeda. Silakan menggunakan merek dagang terserah yang mempermudah dulur-dulur semua. Nah, untuk khusus insektisida dengan bahan aktif asetamiprid, dia adalah golongan neonikotinoid dulur. Jadi itu sangat bagus dulur. Salah satunya mencegah resistensi hama. Dia juga bersifat transmilar, yaitu spektrumnya cukup luas dalam mengendalikan hama penyakit, tidak hanya lalat buah.
Sebenarnya untuk kelima bahan tersebut tidak hanya untuk lalat buah dulur, untuk keper-keper putih dan juga pengendalian hama-hama yang lainnya juga cukup bagus. Tapi untuk pengendalian lalat buah biasanya saya menggunakan 5 bahan aktif itu dulur. Tidak usah semua, gunakan yang ada di toko terdekat bagi dulur-dulur semua, yang mempermudah saja dulur. Dan untuk dosis sendiri gunakan dosis terkecil dulur ya. Tapi untuk serangan yang sudah masuk ke ladang silakan pakai dosis tertinggi dulur, karena